Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Ujar Nabi, 3 hal yang membinasakan manusia ini. 1, sifat kikir yang ditaati. Sifat kikir itu sebenarnya kadang membahayakan. Nang membahayakan tuh karena ditaati. Kikir itu dalam hati, paraya bewakaf, paraya bersedekah, paraya memberi makan orang. Itu kikir. Itu kadang jadi masalah. Nang masalah tuh dituruti. Nah, itu masalahnya. Makanya jar Nabi syuhun muta. Kikir yang ditaati. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawanya sama juga kada jadi masalah. Hendak itu, hendak ini, hendak macam-macam. Amun kada dituruti apa ada. Nang bahaya itu yang muttaba, diikuti. Yang ketiga ujar Nabi kita, wa ajabul mar'i binafsi, dan ujubnya seseorang dengan dirinya. Nah, ini merasa keberadaan dirinya ini nang beramal, merasa dirinya ini nang bersedekah, merasa dirinya nang sembahyang, merasa dirinya nang puasa, merasa dirinya nang naik haji, tanpa mengingat pertolongan Allah. Tadi nasta'in. Qala Isa alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam, kam min sirajin qad atfa'athu ar-rih wa kam min 'abidin qad afsadahu al-ujub. Nabi Isa berkata, berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh angin, berapa banyak orang yang ahli ibadah dirusak oleh ujub itu. Salah satunya orang nang dulunya taat kemudian rusak adalah Qarun. Qarun nang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, Qarun ini sudah tahu semuaan manusia paling sugih. Harta berlimpah ruah diberikan Allah kepada Qarun. Oh, dinasihati oleh Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, wahai Qarun, itu ambisi harta banyak, cari akhirat. Nah, jangan kikir. Harta banyak diberi Tuhan. Nah, tuntut akhirat dengan harta itu. Apa jawaban Qarun? Allah mengisahkan dalam Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ujar Qarun, aku ini banyak punya harta, memang aku pintar. Aku pintar karena ada ilmu yang ada pada diriku, sehingga aku banyak punya harta. Qarun lupa menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal siapa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah. Sehingga Qarun itu menentang kepada Nabi Musa. Aku punya harta ini karena aku punya ilmu, ujar Qarun. Akhirnya apa? Si Qarun karena ujubnya itu, karena mengakuinya itu tanpa mengakui pertolongan Allah, fakhasabna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun itu dan rumah-rumahnya kami tenggelamkan, harta-hartanya ke dalam bumi. Nah, ini jar Nabi tadi, muhlikat. Ujub itu membinasakan ampun dirinya, membinasakan amalnya. Ampun dirinya apa yang binasa? Beribadah, membayangkan apa? Nah, beribadah semalaman suntuk menahan mata. Tapi karena dia merasa itu dirinya bukan pertolongan Allah, binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man amila amalan wa'tamada alaihi fahuwa mudillun 'ala Allah bi'amalihi wa amalul mudilla yurfa' ila Allah taala. Orang yang beramal satu amalan
kemudian dia berpegang atas amalan itu. Dia menganggap bahwa amalan-amalannya ini kawa dia pegang bisa menyelamatkan inya. Nah, orang ini ngarannya adalah mudillun alallah. Arti mudil alallah itu orang ini merasa punya tempat di sisi Allah. Orang ini punya tempat di sisi Allah. Apabila kita merasa punya tempat kedudukan mulia di sisi Allah, amal kita tidak sampai diangkat kepada Allah. Tidak sampai diangkat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna salatal mudil la turfa'a fawqa ra'sihi. Sembahyang orang yang merasa punya tempat di sisi Allah, merasa punya kedudukan di sisi Allah, itu tidak lewat atas kepalanya. Nah, kalau sampai ke hadirat Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa seorang ahli ibadat yang sudah berapa puluh tahun ibadah kepada Allah, lalu suatu hari si ahli ibadah ini ada hajat kepada Allah, ada hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ada hajat kepada Engkau, hamba minta ini. Doanya kayak itu. Kada dikabulkan Allah. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, kada kabul. Lalu ujar si ahli ibadah ini, kalau aku minta kepada Allah, doaku tuh kada dikabulkan Allah, berarti aku ini orang yang jahat di sisi Allah. Berarti aku ini kada punya kedudukan di sisi Allah. Buktinya doa aku kada kabul. Jakanya aku ini ada kedudukan di sisi Allah, doa aku tuh kabul. Ini menunjukkan bahwa aku tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah. Buktinya doa aku kada kabul. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat untuk menemui ahli ibadat ini. Katakan kepada ahli ibadat bahwa kamu merasa tidak punya kedudukan di sisi Allah, itu lebih afdal daripada ibadah kamu yang 60 tahun itu. Kita beribadah 100 tahun, lalu kita merasa punya ada pangkat di sisi Allah, ini hancur ibadah kita. Kenapa? Karena kita ada mengandalkan ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulan yang ke-51 ini adalah dua hal, bahwa bila kita melakukan ibadah, pandanglah pertolongan Allah, pandanglah anugerah Allah yang membuat kita bisa demikian. Jangan kita pandang kekuatan kita. Banyak yang lebih kuat dari kita, tapi kada bisa beribadah karena tidak ada anugerah Allah. Yang kedua, amal ibadah yang kita perbuat itu jangan diagung-agungkan, jangan dibesar-besarkan, tetapi sebaliknya, bahwa amal yang kita lakukan itu banyak cacatnya, banyak kurangnya, sehingga kada punya harga. Nah, bila demikian amal ibadah itu, maka ini akan jadi modal yang kuat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.